Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abigail dari kelompok 1 kelas 12 IPS 5. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu adakah anak yang putus sekolah di lingkungan Anda? Pada dasarnya, angka putus sekolah di Indonesia berdasarkan data tahun 2019 itu masih sangat tinggi. Dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Kemudian untuk kategori usia 13-15 tahun, jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun ada di angka 2.420.866 anak. Sehingga secara keseluruhan jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah itu dapat mencapai 4.586.332 anak. Di situs resminya juga TNP2K ini mengungkapkan bahwa konsentrasi terbesar dari anak yang tidak bersekolah di Indonesia itu berada di Provinsi Jawa Barat dengan angka 958.599 anak. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing di angka 677.642 dan 609.131 anak. Begitupun di lingkungan tempat saya tinggal, masih banyak anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan, sehingga mereka tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya. Kebanyakan di lingkungan saya itu anak yang putus sekolah berada di kisaran usia 15-18 tahun. Jadi setelah lulus SMP itu kebanyakan mereka tidak melanjutkan ke SMA. Akibatnya mereka juga sulit mencari pekerjaan. Sedangkan kebanyakan lapangan pekerjaan di Indonesia minimal harus mempunyai ijazah SMA. Jadi akibat dari semakin banyaknya anak yang putus sekolah, tentu saja dapat mengurangi bahkan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tingkat pengangguran juga akan semakin meningkat, kenakalan remaja dan tingkat kriminalitas juga akan semakin bertambah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amir Hisham dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak sekedar hak moral, melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya. Pendidikan sebuah hak asasi sekaligus sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan dan terutama anak-anak yang dimarginalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. Karena pendidikan memainkan peranan penting untuk terlibat dalam komunitas mereka. Karena pendidikan memainkan peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Septiani, saya dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa akibat buruk dari anak yang putus sekolah. Menurut saya, wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak menjadi sangat minim karena kurangnya pendidikan dari sejak dini. Kemudian masa depan anak menjadi tidak jelas
dan si anak tidak memiliki harapan untuk menggapai cita-citanya. Dan di masa mendatang anak ini cenderung berpikiran lebih mementingkan adat atau budaya daripada pendidikannya, dikarenakan sejak mengenal apa itu pendidikan. Kemudian memicu rasa minder hingga berujung frustasi. Misalkan ada anak yang tidak bersekolah, melihat anak yang bersekolah, otomatis di dalam pemikiran si anak yang tidak bersekolah ini, oh kenapa saya tidak bersekolah seperti anak-anak tersebut. Dan si anak yang tidak bersekolah ini melihat prestasi-prestasi si anak yang bersekolah, otomatis rasa cemburunya itu akan lebih tinggi dan hingga bisa berujung frustasi. Kemudian, anak menjadi lebih pemalas dari biasanya. Ini diakibatkan karena anak yang tidak bersekolah tidak memiliki kegiatan-kegiatan seperti anak yang bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andaya Berlana Misaltan. Saya dari 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan poin nomor 4, yaitu apakah alasan utama anak-anak tersebut bisa putus sekolah. Nah, alasan utamanya adalah karena faktor ekonomi, yaitu walaupun pemerintah saat ini sudah mengadakan program wajib belajar selama 9 tahun, sehingga anak-anak dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama sudah digratiskan sekolahnya, tapi ada hal-hal penunjang lain yang bisa menghambat anak tersebut bisa sekolah, seperti contohnya tidak bisa memenuhi uang saku untuk uang bangunan sekolah dan juga uang untuk membeli perlengkapan sekolah, sehingga tidak jarang anak-anak tersebut lebih memilih untuk bekerja untuk bisa menghidupi keluarganya masing-masing. Nah, selain faktor ekonomi tadi, ada juga beberapa faktor lain yang menghambat anak tersebut sekolah, seperti contohnya keinginan untuk menikah, ketidaksukaan terhadap belajar, dan juga akses perjalanan ke sekolah yang sulit dan juga jauh, sehingga menghambat anak tersebut untuk bisa sekolah. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saran Anda agar anak putus sekolah di Indonesia berkurang bahkan tidak ada sama sekali? Menurut saya, dengan membangun sekolah rakyat yang baik diperuntukkan bagi anak-anak yang terlantar dan tidak mampu, dan tidak dipungut biaya apapun dikarenakan ketidaksanggupan membiayainya karena kemiskinan di mana pendirian sekolah tersebut seluruhnya ditanggung oleh pemerintah setempat. Sekolah rakyat tersebut disertakan dengan seperti SD, SMP, SMA yang berkualitas. Kemudian kita melakukan penggalian dana untuk membangun sekolah tersebut.